dengan persoalan-persoalan hukum, dari mana seperti kita ketahui ada orang-orang yang merasa dirugikan, katanya merasa dirugikan, dan merasa namanya tercemar atas apa statement atau tayangan ataupun video ya, yang dimana saya sudah tanyakan berkali-kali dan dapat saya pastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh Marcel itu tidak lebih dan tidak kurang hanya sebuah entertain dan juga yang ingin mengedukasi masyarakat, sehingga mungkin saja dari trik-trik yang dia sampaikan kepada masyarakat ya itu lebih kepada ingin mengedukasi masyarakat supaya masyarakat pinter, masyarakat tidak terpelosok ya, terjerumus dengan adanya trik-trik yang mungkin saja digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Tapi sekali lagi saya pastikan bahwa Marcel tidak ada niatan untuk mencemarkan nama baik orang ya, untuk menyerang seseorang, kehormatan seseorang, apalagi merugikan seseorang. Bukan begitu? Sangat betul. Artinya kalaupun ada orang yang merasa dirugikan dan mungkin saat ini juga sudah melaporkan ke pihak yang berwajib, maka pada prinsipnya kami juga membuka ruang untuk bersilaturahmi ya, karena sebaik-baiknya satu persoalan itu ketika bisa dibicarakan tidak harus melalui jalur hukum. Dan saat ini juga perlu diketahui bahwa adanya instruksi dari Bapak Kapolri kita bahwa segala satu persoalan terkait dengan pencemaran nama baik itu bisa diselesaikan dengan RJ, restorasi justice. Mau nanya nih Bang, emang dukun tuh ada perlindungan hukumnya Bang? Tidak ada ketentuan perundang-undangan tentang dukun. Bahkan di RUU, di draft RUU yang baru ada larangan barang siapa yang bisa menjanjikan santet, yang bisa membahayakan orang, janji doang itu sudah pidana. Okay. Jadi tidak ada dalam undang-undang tentang dukun. Salah Bapak Paris. Jadi membongkar rahasia perdukunan malah edukasi ya? Membongkar rahasia perdukunan kalau memang dukun itu menyembunyikan sesuatu yang tidak benar, itu malah edukasi. Membuktikan ketidakbenaran ada hal yang mulia. Di channel YouTube saya sudah lama mengatakan dukun yang saya maksud adalah dukun yang sok tahu tentang hal goib. Jadi dukun bayi, dukun beranak, dukun pijat itu bukan termasuk. Karena itu masuknya pengobatan tradisional. Dan setahu saya yang diakui oleh Indonesia itu pengobat tradisional, bukan dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib. Bahkan di Indonesia sendiri di pasal 546 KUHP ya, Bang Sunan, itu ada pelarangan untuk penjualan jimat kan. Itu pelarangan penjualan jimat. Nah, di situ aja menjual atau membagikan jimat aja dilarang oleh Indonesia. Gimana caranya dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib ini diakui gitu. Halo para dukun. Hati-hati nih, saya nggak ngerti ini. Marcel sekarang berusaha dekat-dekat sama gua nih. Ya, pesulap merah. Lu ngapain dekatin gua sih? Lu butuh pengacara ya? Saya mau mengajak Bang Hotman untuk melakukan kebaikan untuk masyarakat Indonesia dalam hal edukasi perdukunan. Kamu suruh saya untuk edukasi perdukunan? Nggak ada yang lebih komersial, lebih banyak duitnya. Bukan membongkar, lebih tepatnya mengedukasi masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia tidak mudah dibodoh-bodohi gitu sih. Karena miris banget loh, kasihan masyarakat Indonesia banyak yang dirugikan, yang harusnya uangnya bisa dipakai untuk berlibur sama keluarganya, ini malah dipakai untuk ya pengobatan-pengobatan yang sebenarnya trik gitu. Nah, yang saya bongkar kan trik-triknya itu agar masyarakat Indonesia tidak lagi mempercayai trik itu adalah sebuah pengobatan atau sebuah keajaiban gitu. Gak kapok lah ya, walaupun banyak laporan-laporan sekarang tetap mengedukasi gitu ke depannya. Tidak kapok, karena memang nggak berefek apapun juga. Jadi memang bagi saya pun nggak masuk deliknya, bagi saya loh ya. Karena ya saya ketika membongkar juga nggak pernah menghina pribadi. Yang saya bongkar tuh apa yang dilakukan gitu. Dihadapin aja nih Bang untuk pelaporan kemungkinan nanti Bang. Dihadapi aja. Cuma kan saya ingatkan kembali, pembuatan laporan palsu itu bisa kena pasal juga ya.
Dan lebih senang lagi, banyak juga orang-orang yang support kayak teman-teman artis, teman-teman pengacara juga banyak yang mensupport karena memang semuanya peduli sama masyarakat Indonesia. MUI ya. Iya, MUI pun, PBNU, semuanya kan mensupport karena memang seharusnya begitu. Masyarakat Indonesia bersatu untuk saling peduli terhadap masyarakat Indonesia. Jangan malah saling serang-serangan. Gitu sih. Karena setelah jam 12 kita tidak datanya banyak juga. Jadi hari ini adalah sidang dengan agenda pemberian atau pembuktian surat menyurat, dan syogianya ini lebih cepat sebenarnya, tapi karena jawaban tergugat ini melebar kemana-mana yang menyangkut dugaan ijazah palsu lah dan lain-lain, sehingga kita jawab. Dan alhamdulillah dari Pengadilan Tinggi Ambon sudah mengeluarkan surat bahwa tentang bas saya tidak ada yang dicabut. Basnya mana basnya? Dan organisasi saya juga dari Pradi Bersatu sudah berkirim surat. Sebenarnya tadi pada intinya kami sangat menyayangkan jawaban daripada tergugat yang ranah perdata dimasukkan ke dalam fitnah-fitnah, sehingga kami harus membuktikan surat dari bukti-bukti surat kami, baik itu dari Pengadilan Tinggi Ambon, baik surat kuasa dari Budi Gunawan ataupun surat dari universitas, surat keterangan legalitas daripada latar belakang pendidikan dan juga legalitas profesi kepengacaraan ataupun advokat dari Bapak Rasman. Bukan masalah asli tidak asli. Kalau menyatakan asli, silahkan dihadirkan bukti itu utuh apa adanya. Misalnya dia mau menghadirkan bukti perjanjian jasa konsultasi hukum yang dia jadikan patokan untuk buat gugatan, ya. Karena perkara perdata ini yang dicari adalah kebenaran formil, harus dia bawa dokumen itu utuh. Sebagaimana ketika dokumen itu pertama kali dicetak, ditandatangani, sehingga bisa kelihatan itu aslinya apa enggak kan? Jadi tintanya kelihatan, tinta lama apa enggak, kertasnya kertas lama atau kertas baru, ya kan, tanda tangannya bisa kelihatan baru atau lama, materainya juga baru ditempel sekarang atau yang dari dulu. Nah kalau sudah dilaminating, gimana kita ngecek asli apa enggaknya? Tapi dia berdalil asli. Nah itu kan meragukan jadinya. Ya kalau pengacara sudah sepatutnya ya Bang ya, menurut pengalaman kami kalau yang dinamakan asli kita hadirkan apa adanya. Sewaktu dokumen itu dicetak, dibuat, ditandatangani. Nah kalau dilaminating bagaimana ini? Dicek di lapor pun berat. Bukti seperti itu majelis hakim menolak menyampingkan alat bukti tersebut, ya otomatis penggugat jadi gagal membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya. Sepatutnya gugatan ditolak oleh majelis hakim. Gitu. Sudah kita buktikan semua, sehingga berita-berita liar yang tersebar selama ini kami harapkan dengan adanya pembuktian ini di pengadilan bisa dihentikan, karena itu bentuknya adalah fitnah kepada Dr. Rasman Nasution. Saya harap tidak ada lagi fitnah-fitnah mengenai advokat, status advokat dan juga ijazah daripada beliau. Begitu juga dengan bukti surat keterangan lulus SKL dari Ibnu Khaldun. Lagi-lagi laminating. Ya, udah gitu tanggalnya 2022. Katanya lulusnya udah lama. Apa nggak ada SKL dari dulu? Biasanya teman-teman saya yakin di sini kebanyakan sarjana semua. Begitu lulus belum ada ijazah, kita cetak SKL ya untuk ngelamar kerja. Kan ada tuh pasti sisa-sisanya. Silahkan aja, pasti dicek di kampus teman-teman ada semua. Nggak perlu kita cetak baru-baru. Nah kalau baru ini kita jadi meragukan barang asli apa enggak. Gitu, silakan masyarakat menilai. Buktinya datang sendiri, jadi saya nggak pernah cari tahu semuanya. Jadi kan ada KAI ternyata mengecek, katanya dugaannya kan ada dari ijazahnya itu ada yang berbeda antara ijazah dengan ujian pengacara dengan basnya ya berbeda ya, tidak sinkron. Terus mereka mendaftarkan ke KAI-nya juga berbeda. Bahkan KAI sendiri kan sudah melaporkan. Saya juga terkejut nih, dan juga dibuka-buka ternyata beliau bukan pengacara BG, beliau juga bukan pengacara, bukan jubirnya Jokowi Ma'ruf. Saya jujur nih sebagai klien tuh jadi tertipu kayak gitu kan. Saya kan ngerasa kayak saya memilih dia tuh kan karena track record-nya yang ini. Ternyata track record-nya semuanya dibuat-buat. Makanya saya ngelaporkan penipuan gitu.
di mana-mana seorang ibu ingin ketemu anaknya ya, bahkan cucunya juga. Cuman kan situasinya yang tidak memungkinkan. Saya tidak mau jadi salah. Ya kemarin-kemarin aja saya nggak tahu menahu tiba-tiba saya dilaporin ya kan. Nah saya takut salah lagi. Jadi saya sebagai ibu ya sudahlah. Apapun yang terjadi sama anak saya, yang penting anak saya bahagia. Buat saya udah puji Tuhan, haleluya. Udah, alhamdulillah. Udah buat saya itu udah doa seorang ibu ya udah pasti itu aja. Mungkin adiknya kan sama saya, adiknya Anggubin ya paling suka cerita, mama ini Didi Anggubin begini-begini. Oh ya udah jadi gitu aja sih. Ya kalau saat ini udah nggak ada apa-apa sih. Saya nggak tahu. Udah nggak ada. Jadi gini, kan terakhir kalian ngikutin tuh beritanya ya. Saya ke Polda waktu itu ditemukan, tapi kan ya udah begitu aja. Saya rasa udah diberitain yang kemarin tuh udah sampai situ aja. Oke, tapi komunikasi udah lama sih enggak pernah. Ya mungkin yang terbaik begini ya nggak apa-apa buat saya sih. Kita kan orang Timur ya, kita punya budaya yang gimana ya, kalau saya tidak mau prinsipnya mempermalukan orang. Ya kalau boleh selesai secara baik, seperti abang bilang ya bang, selesai secara baik, ya monggo mari baik-baik, gitu aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.